Hello everyone, welcome back to my channel again. Nah, di video saya kali ini, saya akan melanjutkan pengalaman saya mengalami ablasio retina. Nah, singkat kata, singkat cerita, sebenarnya 3 minggu yang lalu itu saya sudah mengalami operasi yang kelima. Jadi mata saya kelihatan sedikit mengecil dan sedikit merah karena masih proses penyembuhan. Nah, kemarin itu saya lanjutkan kembali. Kemarin waktu itu saya sudah membahas tentang operasi yang pertama dan operasi yang kedua. Nah, setelah operasi yang kedua itu saya dirujuk ke Rumah Sakit Umum RSUP Sanglah. Nah, di operasi ketiga ini saya operasi yang pertama adalah pemasangan silikon. Nah, terkait dengan saya juling atau strabismus, itu dicoba untuk dibuka buckle. Yang satu operasi pertama dipasangkan buckle. Nah, operasi pemasangan silikon, operasi pembukaan buckle atau ring mata, dan dibersihkan ototnya. Di operasi ketiga itu berjalan dengan lancar, dan saat itu kondisinya saya sebelumnya memang sempat melihat yang di mata kanan saya, dan akhirnya tidak bisa melihat. Artinya pandangan saat itu gelap, hanya bisa melihat titik-titik lampu. Itu pun juga saat itu sangat parah. Makanya saya dilarikan ke RSUP Sanglah. Terus setelah itu operasi ketiga kalau nggak salah bulan Januari 2020, jadi Januari tahun ini. Nah, beberapa hari kemudian operasi ketiga itu ya dipasangkan kembali silikonnya. Terus bulan ke waktu saya posting video terakhir kalau nggak salah 5 bulan yang lalu itu operasi yang keempat. Jadi operasi keempat itu adalah operasi yang keempat karena saya sudah blank karena saking banyaknya saya lupa. Yang jelas operasi yang operasi keempat itu dipasangkan silikon. Ketiga, keempat, kelima lepas, saya lupa operasi ketiga. Pokoknya saya ada operasi yang keempat, itu dipasangkan silikon kembali. Dan itu kondisinya mata saya juga masih tetap tidak bisa melihat. Itu hanya mempertahankan agar retinanya tidak lepas. Terus di rumah sakit yang sama, dan akhirnya 3 minggu yang lalu itu saya operasi yang kelima, dan itu operasi pengangkatan silikon kembali. Mungkin karena retina saya sangat lemah, dan akhirnya retina saya lepas lagi pada saat saya kontrol 1 minggu yang lalu. Itu saya sempat kontrol, dan kata dokter itu retina saya lemah lagi dan akan dioperasi kembali mungkin awal bulan depan. Itu akan dipasangkan silikon yang kalau nggak salah 5.000 apa gitu kan, dan itu bisa bertahan sampai 2-3 tahun. Nanti saya akan update lagi setelah operasi saya yang ke-6. Nah, kondisi mata sekarang saya seperti ini. Jadi bola matanya mengecil yang mata saya yang kanan. Jadi julingnya juga masih ada. Saya sih sebenarnya berharap operasi yang kelima ini berhasil, karena setelah operasi yang kelima berhasil, itu saya akan operasi strabismus alias operasi mata juling, dan itu hanya untuk estetika hanya untuk biar kelihatan lurus saja, tapi untuk fungsi penglihatan tidak bisa.
untuk saat ini saya masih belum bisa melihat untuk mata sebelah kanan. Jadi saya hanya menggunakan satu bola mata yang sebelah kiri. Nah, saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan karena saking banyaknya pertanyaan yang ada. Jadi saya akan pilih beberapa saja. Nanti di video selanjutnya saya akan spesial untuk Q&A. Nah, di sini ada pertanyaan dari Abdul FF. Jadi nanya, operasinya sakit nggak kak? Nah, kalau kita bicara tentang operasi sebenarnya tidak sakit karena kita dibius terus kurang lebih sekitar 6 jam. Jadi kita dibuat tidur dan pada saat bangun pun juga sebenarnya nggak terlalu sakit. Karena kalau semisal kita operasi pengangkatan silikon atau pemasangan silikon itu sebenarnya nggak sakit banget kalau menurut saya. Yang parah itu adalah waktu operasi pertama dan operasi yang ketiga saya. Itu sakit. Jadi sakitnya tuh kayak cenut-cenut gitu loh. Jadi kayak kita ngedipin mata aja itu udah sakit banget. Terus pertanyaan selanjutnya adalah dari Liana. Mau tanya mas, untuk operasinya dibius dan bagaimana hasilnya? Untuk operasi pastinya dibius. Pilihan bius itu ada 2. Jadi bius yang lokal atau bius yang dibuat mati rasa seputaran mata ini, atau bius total. Bius total itu yang kita dibuat tidur. Jadi ini saya sedikit cerita ya. Cerita yang sangat menarik karena selama saya mengalami operasi, itu operasi 1, operasi kedua, operasi ketiga, operasi keempat, itu saya biusnya bius tidur, bius total. Nah, operasi yang kemarin, yang operasi yang kelima ini, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba, maksudnya dicoba untuk operasi lokal, jadi di sini saja. Nah, pada saat kalau deg-degan enggak ya, karena saya sudah biasa masuk ke ruang operasi. Terus kalau untuk yang kemarin mungkin karena saya tumben, jadi saya kayak sedikit nervous pada saat itu. Oke, singkat kata saya sudah di ruang operasi dan saya sudah dibius. Jadi ceritanya diinjek bagian sini ya, bagian sini itu fungsinya agar tidak terasa dan pastinya agar bola mata kita tetap mengarah lurus ke depan. Jadi walaupun mata kiri saya menengok kanan kiri, dia akan tetap pandangannya ke depan. Terus 15 menit pertama itu saya tidak merasakan apa-apa. 15 menit pertama. Nah, setelah 15 menit setelah 15 menit itu sudah mulai saya merasakan sakit. Jadi kayak ditusuk-tusuk itu saya sudah mulai merasakan. Terus dokternya nanya, "Dek, sakit dari 1 sampai 10 angka berapa?" Terus saya bilang, "Masih 2 dok." Oke. Dilanjutkan terus operasinya dan pada akhirnya saya nggak tahu kenapa itu sakit banget. Dan itu ya pada saat dimasukin, ditusuk-tusuk itu tuh berasa banget sakitnya. Dan itu saya sampai sekarang pun tidak bisa melupakannya. Itu intermezzo sedikit, ada suara toke. Oke, sekali saja suara toke. Kita lanjutin kembali. Nah, setelah 15 menit itu sakit banget dan ya yang paling sakit itu adalah pada saat dijarit dan itu terasa banget. Dan itu saya sampai kayak dokter sakit banget, aduh sakit, benar-benar sakit banget. Terus akhirnya pada saat itu saya udah benar-benar yang aduh saya pengen cepet-cepet masuk kamar, saya pengen cepet-cepet balik ke kamar. Terus setelah kontrol yang berikutnya saya tanya sama bu dokter, "Dok, waktu ini kok sakit banget ya dok ya?" Jadi penjelasannya di sini adalah bius lokal itu
memang kalau untuk laki-laki itu cepat hilang. Tergantung juga kondisinya. Kebetulan mungkin karena saya masih muda, jadi bius itu hanya bisa bertahan kurang lebih sekitar 15 menit. Sedangkan operasi itu kurang lebih sekitar 30 menit. Jadi saya sarankan untuk teman-teman jika mau operasi ablasi retina, saya sarankan untuk biusnya bius tidur, bius total. Karena itu sakit banget. Seperti itu penjelasannya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau menambahkan, silahkan komen di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, lanjut. Di pertanyaan dari Zulfadli, gimana sekarang matanya bang? Saya juga habis operasi ablasi retina sebulan lalu, pandangan masih berbayang. Kalau kondisi saya setiap orang pun mengatakan bagaimana kondisi mata saya selalu bilang kondisi mata saya lagi proses penyembuhan. Dan saya untuk mata saya yang di kanan mau berapa kali pun operasi saya tidak masalah, karena kembali saya sudah serahkan semua dengan Tuhan, karena saya yakin pasti akan ada hal yang indah suatu saat nanti. Jadi kondisi saya masih proses penyembuhan kayak gitu. Dari sini pertanyaan dari Sakura 120990, lanjutin bang ceritanya, saya penasaran. Ya, ini saya sedang lanjutkan ceritanya. Seperti itu. Ini pertanyaan dari Elis Isnatullah. Pasca operasi yang tanam lensa dan katarak itu pantangannya apa aja yang harus dijalani kak? Kayak posisi tidur harus gimana dan gak boleh apa saja? Terima kasih. Kalau untuk operasi katarak saya kurang tahu pantangannya apa. Yang jelas saya hanya tahu setelah operasi, pokoknya tanam lensa katarak waktu itu kayaknya tidak ada pantangan menurut seingat saya. Cuman yang jelas setelah saya operasi, terutama di pemasangan silikon, itu tidurnya harus tengkurap. Dan awal-awal itu memang tidak nyaman banget, tapi kelamaan pasti terbiasa gitu. Nanti di video selanjutnya saya akan kasih tahu tips dan trik untuk tidur tengkurap biar nyaman. Terus pertanyaannya dari, ini saya masih nyari pertanyaan. Mana ya? Banyak banget. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut menjawab di kolom komentar yang saya buat video sebelumnya. Jadi terima kasih banyak, karena saya juga bukan orang dari bukan dokter, jadi saya hanya bisa menjawab sepengetahuan saya dan sok tahu saya dan apa yang saya rasakan. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi dari Nat Paramita. Beli floatersnya berapa lama? Saya sudah 3 bulan ada floaters, gak mau hilang-hilang. Floaters saya lupa floatersnya berapa lama. Yang jelas floaters itu selalu muncul waktu retina saya sebelum lepas. Saya nggak pasti tahu berapa bulan, berapa lama, karena floaters itu selalu muncul pada saat sebelum operasi dan akhirnya lepas. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik lagi dari Akame Rainbow. Pakai BPJS apa umum bang? Kalau BPJS bayar nggak? Di sini saya jelaskan, saya pada akhirnya menggunakan BPJS. BPJS sama sekali tidak dipungut biaya apapun, kayak gitu. Terus saya baca lagi di DM dari Putu Agus Sastrawan. Halo Beli, saya lihat di postingan operasinya di Rumah Sakit Sanglah. Apakah Beli mendapat apa ya maksudnya? Apakah Beli
proses operasi di sana mendapatkan fasilitas baik atau buruk. Nah, ini berlaku untuk di setiap semua rumah sakit. Saya pribadi, kalau untuk rumah sakit, saya tidak pernah dari 2 rumah sakit yang saya pernah dirawat, saya tidak pernah mengalami atau mendapatkan kesulitan. Karena saya menanamkan diri saya, kita harus tetap positif dan kita harus selalu tersenyum. Jadi saya selalu tersenyum kepada semua perawat, saya selalu ramah kepada perawat, dokter, staf semua di sana. Yang penting kitanya ramah, kita pasti akan diberikan pelayanan yang bagus. Kalau kita jutek, kalau kita judes, kalau kita ketus, kalau kita ngotot, kalau kita nyolot, otomatis pasti mereka akan kesel gitu. Kalau saya pribadi, apapun itu jawaban dari dokter, apapun itu saya selalu terima dengan senyum, karena saya sudah mengikhlaskan semuanya. Terus pertanyaannya siapa lagi ya? Karena saking banyaknya saya lupa. Nanti buat teman-teman yang mau nanya, silahkan komen di kolom komentar dan nanti saya akan pasti jawab. Kayaknya segitu aja dulu biar nggak lama-lama. Nanti saya akan lanjutkan di video saya selanjutnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk dukung konten saya dengan cara like, subscribe pastinya. Yang paling penting adalah nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Dan saya akan update terus, karena sempat iseng saja buat yang video pertama, ternyata banyak yang merespek, banyak yang artinya DM juga, Kak mana lanjutan videonya, atau Kak ayo buat lagi, karena kemarin saya sempat terlalu banyak kegiatan sok sibuk. Jadi nanti saya akan buat kembali konten-konten tentang ablasio retina. Jadi sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa di share ke teman-teman yang mengalami ablasio retina. Jadi beginilah kondisi mata saya. Jadi kayak kalau deketin itu, nah kayak juling. Nah ini yang buat saya kemarin depresi. Nah ngomong-ngomong, di samping saya ini adalah hasil karya saya. Jadi kita boleh kehilangan dalam hal, saya waktu itu saya berpikir saya boleh kehilangan satu penglihatan saya, dan saya masih punya satu penglihatan untuk melihat, dan itu tidak membuat saya untuk berhenti berkreasi, berhenti untuk mengejar impian yang saya inginkan selama ini. Nah ini contoh lukisan-lukisan yang saya buat itu menggunakan satu mata. Jadi buat teman-teman yang mengalami ablasio retina, jangan berkecil hati, ikhlas, berdamai dengan diri sendiri, jalani hidup ini, dan selalu tersenyum dan selalu berpikiran positif. Itu saja video dari saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.